Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dilatasi atau perkalian. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mereview kembali apa yang kita ingat tentang skala. Nah, ini ada tersedia gambar. Kira-kira gambar apa ya gambar ini? Ya, jadi gambar ini adalah sebuah miniatur benda. Ini gambar miniatur benda, persis seperti gambar aslinya. Nah, bagaimana skala sebuah miniatur benda dibandingkan dengan benda aslinya? Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, benda aslinya itu skalanya lebih besar daripada miniatur benda ini. Mengapa kita perlu belajar dilatasi? Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar wayang kulit. Nah, pada pertunjukan wayang ada suatu adegan ketika tokoh wayang berubah menjadi raksasa, maka dalang akan melakukan perbesaran bayangan wayang. Perhatikan ilustrasi berikut lagi. Di sini ada ilustrasi seorang anak kecil yang sedang meniup balon dari yang kecil, agak sedang, dan hingga membesar. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, seorang anak kecil ini meniup balon itu mengubah ukuran atau memperbesar ukuran balon ini. Nah, kalau begitu, apa yang kita ketahui tentang dilatasi? Nah, dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil, atau yang biasa disebut dengan dilatasi. Dengan skala K, dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah ukuran bentuk. Oke, perhatikan ilustrasi bidang koordinat kartesius. Ini ada sumbu Y, ada sumbu X. Di sini ada titik segitiga A, B, dan C. Nah, titik segitiga A, B, C ini akan diperbesar sejauh 2 kali ya. Maka bayangannya adalah A aksen, C aksen, dan B aksen. Nah, dilatasi pada bidang datar yang harus diperhatikan ada 2 bagian. Yang pertama, pusat dilatasinya. Pusat dilatasinya di sini. Nah, pusat dilatasi itu dibagi menjadi 2, yaitu dilatasi terhadap titik O 0,0, dan yang kedua dilatasi terhadap titik PM, N. Kemudian ada faktor dilatasinya. Nah, faktor dilatasinya itu nanti kita akan belajar ketika kita melihat, maka akan ada K yang lebih besar dari 1, K yang kurang dari 1, K itu faktor skala ya. Nah, maka bayangannya itu akan berubah. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep dilatasi pusat O 0,0. Nah, sini juga masih tetap bidang koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, titik pusat 0. Nah, titik PX, Y didilatasikan ke titik P aksen, X aksen, Y aksen ini oleh dilatasi pusat O dan faktor skala ini faktor skalanya. Nah, maka berlaku OP sama dengan K dikali OP, K dikali OP. Nah, maka dari sini kalau kita mau mencari nilai K-nya, maka kedua ruas itu kita per dengan OP. Kedua ruas itu kita per dengan OP, maka apa yang terjadi? Nah,
OP ini akan per dengan OP, kemudian K dikali OP per OP sisa K. Mengapa demikian? Karena OP per OP sama dengan 1. Oleh karena nilainya 1, kita tidak bisa menulisnya. Yang perlu diingat bahwa sesuatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Contohnya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Perhatikan lagi, karena segitiga OP aksen P1 aksen kongruen, ini kongruen atau sebangun dengan segitiga OPP1. Maka apa yang terjadi? Yang pertama, OP1 aksen per OP1 sama dengan OP1 OP aksen ini per OP. Mengapa ini sama? Ya karena kongruen tadi. Oke. Nah, berikutnya kita mensubstitusikan nilai K. Tadi nilai K di sini kita sudah mendapatkan bahwa OP aksen per OP sama dengan K, maka yang ini kita ganti dengan nilai K. Nah, jarak dari sini ke titik P1 ini sama dengan X, dan jarak dari sini ke titik P1 aksen ini sama dengan X aksen. Oleh karena itu, X aksen ini per X sama dengan K atau skala, faktor skala. Maka, apa yang terjadi? Jika kita mau mencari nilai X aksennya, kedua ruas itu kita kali dengan X. Ruas kanan kita kali dengan X, ruas kiri juga kita kali dengan X. Apa yang terjadi? Jika ini kali dengan X, maka X per X sama dengan 1, maka sisanya ada hanya X aksen. Kemudian, K dikali X, maka hasilnya akan KX. Yang kedua, PP1 aksen per PP1 sama dengan OP aksen per OP. Sama dengan yang bagian ini kita substitusikan atau menggantikan dengan nilai K tadi. Oke, kita menggantikan dengan nilai K. Oke, berikutnya jarak dari sini ke titik ini Y, dan jarak dari ini ke titik P aksen ini sama dengan Y aksen. Ya, maka apa yang terjadi? Y aksen per Y sama dengan faktor skala atau K. Nah, kalau kita mau mencari nilai Y aksen, sama seperti X tadi, kita kedua ruas itu kita kali dengan Y. Kalau ruas kiri kita kali dengan Y dan ruas kanan kita kali dengan Y, maka di bagian ruas kiri sisa Y aksen. Mengapa? Karena Y aksen kali Y per Y sama dengan Y aksen. Y per Y itu sisanya 1, hasilnya 1. Jadi tidak usah kita tulis, tinggal KY. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang kedua itu dilatasi pada pusat MA, B. Masih bidang koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada titik MA, B. Kalau tadi itu kita dilatasi terhadap titik pusat O0,0. Kali ini kita dilatasi terhadap titik MA, B. Hanya digeser sedikit. Ada segitiga ABCD juga. Akan diperbesar seperti ini. Nah, seperti titik O0, tadi. Kesimpulan dari semuanya itu, yang pertama, misalkan titik PXY didilatasi terhadap titik pusat O0,0 dengan faktor skala K, sehingga diperoleh bayangannya atau P aksen X aksen Y aksennya seperti ini. Jika kita punya titik PXY didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K, bayangannya adalah P aksen K dikali X, K dikali Y.
Atau bentuk matriksnya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan K dikali X, kemudian K dikali Y. Nah, yang kedua, misalkan titik PXY didilatasi terhadap titik pusat MA, B dengan faktor skala K, maka diperoleh P aksen X aksen Y aksen seperti ini, atau bentuk matriksnya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan K 00K dikali X dikurangi A, kemudian Y dikurang B tambah A dan B. Sifat-sifat dilatasi. Nah, sifat-sifat dilatasi ini ada 6 sifat. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, K ini adalah faktor skalanya. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketiga, jika K kurang dari 0, jika K lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika K lebih besar dari 1 dan K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kelima, jika K sama dengan 1, maka bangun tersebut tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keenam, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, bayangan titik B 6, negatif 4 oleh dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala 1/2. Penyelesaiannya. Nah, dari soal ini kita harus ketahui dulu mana yang diketahui dan ditanya apa supaya membantu kita dalam mengerjakan soal. Kita cari apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama, titik B 6, negatif 4 oleh dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala 1/2. Oke, yang diketahui sudah selesai. Kita lanjut lagi. Apa saja yang ditanyakan dari soal? Nah, ternyata yang ditanyakan dari soal adalah bayangan titik B setelah terjadi dilatasi. Nah, jawab. Kita cari tahu dulu rumus yang pas untuk soal ini. Karena tadi kita belajar dua rumus. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0, kemudian dilatasi terhadap pusat PM,N. Nah, ini karena dari soal adalah dilatasi terhadap pusat O 0,0, maka yang kita gunakan adalah rumus ini. AXY dilatasi oleh pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen K dikali X, K dikali Y. Nah, dari soal ini tinggal kita mensubstitusikan angka-angka ini ke rumus ini. Yang pertama, nilai X-nya 6, nilai Y-nya negatif 4, dan faktor skala atau K-nya itu 1/2. Oke, jadi tinggal kita mensubstitusikan B 6, negatif 4, K-nya didilatasi oleh pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/2. Maka
maka B aksennya adalah K dikali X, berarti 1/2 dikali 6, 1/2 dikali negatif 4, atau dikali Y-nya. Nah, maka seperti ini, 1/2 dikali 6, negatif 4, atau bentuk matriksnya seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Maka 6 kali 1/2 sama dengan 3, negatif 4 dikali 1/2 sama dengan negatif 2. Jadi, bayangannya adalah B aksen 3, negatif 2. Ini bayangannya setelah didilatasi. Nomor 2, bayangin garis 2x kurang 3y ditambah 4 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan pusat 1,1 dan faktor skala 3. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal, yang pertama, ada persamaan 2x kurang 3y ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, pusat dilatasi 1,1. Dan yang ketiga, faktor skalanya 3. Oke, karena yang diketahui sudah selesai, kita lanjut lagi. Apa yang ditanyakan dari soal? Ya, bayangin garis setelah didilatasi. Oke, berikutnya kita cari rumus yang pas untuk ini, untuk mengerjakan soal ini. Karena ini dilatasi terhadap titik pusat P, M, N, maka yang kita gunakan adalah rumus ini. X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Oke, ya jadi langkah selanjutnya itu kita misalkan titik X, Y adalah titik pada persamaan garis. Mengapa? Karena nilai X dan nilai Y-nya belum diketahui. Ya, tinggal kita mensubstitusikannya. Faktornya ada faktor skalanya 3, X-nya belum diketahui, nilai A dan B-nya sudah diketahui, yaitu 1, 1. Nilai A-nya 1, nilai B-nya 1. Tinggal mensubstitusikannya ke rumus ini, maka terjadi seperti ini. Kemudian kita operasikan X aksen Y aksen sama dengan 3x kurang 3y ditambah 0. Kemudian 0 ditambah 3y dikurangi 3 ditambah 1 dan 1. Ya, persamaan ini kita dapat dari ini, dikalikan. Dikalikan ini seperti matriks ya. Nah, maka seperti ini. Oke, jadi tinggal kita mengoperasikannya. 3x kurang 3 ditambah 0 tambah 1 sama dengan 3x dikurangi 2. Kemudian 0 ditambah 3y dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan, artinya dari sini kita bisa memperoleh persamaan pertama, X aksen sama dengan 3x kurang 2. Kalau kita mau mencari nilai X-nya, nilai X ini, maka yang pertama, kedua ruas itu kita jumlahkan dengan 2. Negatif 2, 3x kurang 2 ditambah 2, maka ini sisanya 0, berarti tinggal 3x. Begitupun juga dengan ruas kiri, X aksen ditambah 2. Kemudian karena kita mau mencari nilai X-nya, kedua ruas itu kita bagi dengan 3. Maka X ini jadi di ruas kirinya akan jadi seperti ini. Kemudian di ruas kanan hanya sisa X. X aksen, X sama dengan X aksen tambah 2/3. Berikutnya persamaan ini, Y aksen sama dengan 3Y dikurangi 2. Maka sama halnya juga dengan nilai X tadi. Kedua ruas itu kita jumlahkan dengan 2. Kemudian setelah kita jumlahkan dengan 2, kita per kedua ruas lagi dengan 3. Maka yang terjadi, ini Y sama dengan
Y aksen tambah 2 per 3. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian, kita substitusikan persamaan pertama dan persamaan kedua ke persamaan garis ini. Ke persamaan garis 2x kurang 3y ditambah 6 sama dengan 0. Tinggal kita mensubstitusikan nilai x-nya x aksen tambah 2 ditambah 3, nilai y-nya y aksen ditambah 2 per 3. Langkah selanjutnya itu, kedua ruas itu kita kali 3. Nah, kita kali 2 dikali 3 sama dengan 6, ininya tetap. Kemudian negatif 3 dikali 3. Maka ininya negatif 9 ditambah 6 kali 3 sama dengan 18, ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan lagi. 6 kurang 3 sama dengan 2, negatif 9. 6 bagi 3 sama dengan 2, negatif 9 bagi 3 sama dengan negatif 3. Ya, seperti ini ya. Setelah itu, kita operasikan lagi kali pelangi. 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan 4, dikurangi 3. Negatif 3 kali y sama dengan negatif 3y. Kemudian negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6 ditambah 18 sama dengan 0. Oke, jadi kita akan mengoperasikannya yang jumlahkan yang sejenis. 2x nya tetap, kemudian dikurangi 3y, kita dahulukan yang ada variabelnya dari variabel x, kemudian y, kemudian yang tidak ada variabel. 4 dikurangi 6 ditambah 18 sama dengan 12 sama dengan 0. Oke, jadi bayangannya setelah didilatasikan adalah 2x dikurangi 3y ditambah 12 sama dengan 0. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran kecil yang diperbesar menjadi seperti ini. Nah, gambar di atas salah satu contoh dilatasi lingkaran dengan pusat titik-titik dan faktor skala titik-titik. Nah, penyelesaiannya yang diketahui itu, kita misalkan kita ambil titik pusat lingkaran awal adalah A 0,4 di sini. Kemudian kita misalkan juga titik pusat lingkaran setelah didilatasikan adalah A aksen 0,12. Ini yang lingkaran besar ini. Nah, yang ditanyakan adalah dilatasi lingkaran dengan pusat titik-titik dan faktor skalanya titik-titik. Jawab. Nah, terlihat dari yang diketahui, terlihat bahwa pusat lingkaran adalah 0,0 ini dan dengan faktor skalanya 3. Mengapa 3? Karena 12 per 4 sama dengan 3 ini. Oke. Pertanyaan nomor 4, bayangan segitiga ABC dengan A 3,2, B 7,2, dan C 5,6 yang didilatasikan dengan P 0,0 dan skala negatif 1 per 2. Kita lihat penyelesaiannya yang diketahui dari soal. Pertama, segitiga ABC dengan A 3,2, B 7,2, dan C-nya 5,6. Didilatasikan dengan P 0,0. Kemudian skalanya negatif 1 per 2. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah bayangan segitiga ABC setelah didilatasikan. Nah, jawab. Jika kita punya titik A, X, Y, kita dilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya A aksen adalah K dikali X, K dikali Y. Penyelesaian selanjutnya, tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini ya. Jadi K-nya negatif 1 per 2, X-nya 3, Y-nya 2 untuk titik A. Nah,
Negatif 1/2 dikali 3 sama dengan negatif 3/2, dan negatif 1/2 dikali 2 sama dengan negatif 1. Titik B, negatif 1/2 dikali 7 sama dengan negatif 7/2, kemudian negatif 1/2 dikali 2 sama dengan negatif 1. Titik C nya, negatif 1/2 dikali 5 sama dengan negatif 5/2, kemudian negatif 1/2 dikali 6 sama dengan negatif 3. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bayangan segitiga A aksen adalah negatif 3/2, negatif 1, B-nya negatif 7/2, negatif 1, dan C-nya negatif 5/2, 3. Pertanyaan nomor 5. Luas bayangan persegi panjang ABCD dengan A 2,-5, B 2,2, C 7,-2, dan D-nya 7,-5 oleh dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skalanya 4. Oke, penyelesaiannya kita lihat apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, persegi panjang ABCD dengan A 2,-5, B 2,-2, C 7,-2, dan D-nya 7,-5 oleh dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skalanya 4. Nah, apa yang ditanyakan dari soal? Yaitu luas bayangan persegi ABCD. Oke, nah kita lihat rumus yang digunakan. Jika kita punya titik AXY dilatasikan oleh titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 4, maka bayangannya adalah K dikali X, K dikali Y. Nah, penyelesaiannya tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. Titik A nya X nya 2, Y nya negatif 5, faktor skalanya 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Nah, ini C, ini titik C yang ini. C aksennya X nya 2, Y nya negatif 2. Oleh karena itu 4 dikali 7 sama dengan 28, dan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 28. Titik B, X nya 2, Y nya negatif 2, dan skalanya 4. 4 kali 2 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Titik C, Y X nya 7, titik D, X nya 7, Y nya negatif 5. 4 dikali 7, 28, dan 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 2. Oke, jadi jika kita mau menggambarkan dalam bidang koordinat kartesius seperti ini. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa panjangnya 20. Mengapa 20? Kalau kita lihat di sini, ini 28, di titik 28, ini di titik 8. Maka 28 kurang 8 sama dengan 20. Nah, lebarnya ini. Ini dari titik 20 ke 8, berarti ini ada 12 satuan. Ini ada 20 satuan, ini ada 12 satuan. Nah, oleh karena itu rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar, tinggal kita mensubstitusikan. Panjangnya 20, lebarnya 12. Maka 20 kali 12 sama dengan 240 cm persegi.